I know it's very hard, but I know we have to fix many things, and me I still have to stick together. Milomir Saslija akui dalam tekanan tinggi jelang lawan Persib Bandung. Alasan pulangnya Deddy Kusnandar ke Persib Bandung. Prediksi laga Persisolo versus Persib Bandung dan supporter Persita dan Persija ricuh. Operator liga harus beri sanksi berat. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Prediksi laga Persisolo versus Persib Bandung. Duel klasik yang mempertemukan dua kutub berbeda di papan klasmen ini sepertinya akan menjadi panggung pembuktian mentalitas sesungguhnya bagi Pangeran Biru di tanah Solo yang terkenal keramat. Di atas kertas, pertemuan antara Persib Bandung yang gagah perkasa sebagai raja klasmen melawan Persis Solo yang sedang terpuruk menjadi juru kunci terlihat seperti pertarungan yang tidak seimbang dan mudah ditebak hasil akhirnya. Namun, bobotoh yang cerdas tentu paham bahwa melawan tim yang sedang terluka dan terdesak di pojok ring justru seringkali menghadirkan bahaya tersembunyi yang bisa menjungkal prediksi banyak pengamat jika kita sedikit saja lengah. Laskar Sam Bernyawa pasti akan bermain habis-habisan dengan semangat nothing tulus di hadapan pendukungnya sendiri, mencoba mencari celah dari rasa percaya diri berlebih yang mungkin hinggap di benak para pemain kita. Secara statistik dan kualitas individu, Tom Hai dan kolega jelas jauh lebih unggul di segala lini. Namun faktor non-teknis seperti tekanan supporter tuan rumah di Stadion Manahan wajib diwaspadai agar tidak merusak ritme permainan cantik yang sudah terbangun. Kemenangan di laga ini bukan sekedar soal 3 poin, melainkan tentang menjaga jarak aman dari kejaran rival yang terus mengintip di posisi kedua dan ketiga, sekaligus membuktikan bahwa Persib mampu menang di kandang lawan yang angker sekalipun. Raihan poin penuh di Manahan nanti mutlak harus dibawa pulang ke Bandung sebagai sinyal tegas kepada seluruh kontestan Liga bahwa tahta juara musim ini memang layak menetap di Kota Kembang dan haram hukumnya untuk digeser oleh siapapun. Alasan pulangnya Deddy Kusnandar ke Persib Bandung. Kabar kepulangan sang jenderal lapangan tengah ke pelukan Maung Bandung di paruh musim ini tentu memicu beragam reaksi, namun sejatinya ini adalah langkah taktis yang sangat cerdas dan pragmatis dari manajemen untuk mengamankan dua kompetisi sekaligus. Deddy Kusnandar alias Dado yang sebelumnya dipinjamkan ke Bayangkara FC dengan harapan mendapatkan menit bermain lebih banyak pasca cedera, nyatanya kurang mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Paul Munster yang lebih mementingkan hasil instan ketimbang proses pemulihan pemain pinjaman. Situasi kegagalan di klub peminjam tersebut justru menjadi berkah tersendiri bagi Persib yang kini sudah membutuhkan kedalaman skuad mumpuni untuk menghadapi jadwal neraka di BRI Super League dan fase gugur kompetisi Asia. Pelatih Hujan Odak tentu melihat celah bahwa pengalaman dan keterangan Dado sangat dibutuhkan untuk melapis Maklok atau Luciano ketika rotasi pemain menjadi sebuah keharusan demi menjaga kebugaran tim utama. Kembalinya putra daerah ini bukan didasarkan pada rasa kasihan atau sentimentalisme belaka, melainkan kebutuhan strategis mendesak agar lini tengah kita tidak keropos saat pilar utama absen atau kelelahan. Keputusan manajemen memulangkan Dado adalah bukti keseriusan tim untuk tidak melepas gas sedikit pun dalam perburuan gelar juara, memastikan setiap posisi memiliki pelapis sepadan yang mengerti filosofi permainan tim. Mari kita sambut kembali Dado dengan tangan terbuka dan keyakinan penuh bahwa kontribusi serta kepemimpinannya di ruang ganti akan membuat lini tengah Persib semakin solid, tak tergoyahkan, dan siap mendominasi setiap jengkal lapangan di sisa musim yang krusial ini. Supporter Persita dan Persija ricuh, operator liga harus beri sanksi berat. Sangat disayangkan ketika kita sedang menikmati indahnya persaingan sehat di papan atas, justru terdengar kabar memalukan dari laga tetangga sebelah yang berakhir dengan kericuhan tak terpuji dan mencoreng wajah sepak bola nasional kita. Laga antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta yang berakhir dengan kekalahan tim tuan rumah 0-2 di Indomilk Arena harus ternoda oleh aksi kekerasan supporter yang pecah di luar stadion saat proses pembubaran massa atau egros berlangsung. Ribuan personel keamanan yang dikerahkan seolah tak berdaya membendung amarah dan provokasi yang terjadi, membuktikan bahwa ada kegagalan sistemik dalam manajemen kerumunan yang lagi-lagi mengorbankan kenyamanan penikmat sepak bola sejati. Sebagai bobotoh yang selalu berusaha menjaga nama baik, tentu kita merasa geram melihat rival kita kembali terlibat dalam insiden yang berpotensi mendatangkan sanksi kolektif atau bahkan pembekuan kompetisi yang merugikan semua pihak. Operator Liga dan PSSI kali ini tidak boleh lagi lembek atau sekedar memberikan denda uang receh,
yang tidak memberikan efek jera bagi klub maupun kelompok supporter yang gemar membuat onar tersebut. Hukuman berat berupa pengurangan poin signifikan atau larangan bertanding tanpa penonton dalam jangka waktu lama adalah opsi paling logis yang harus diambil agar ada rasa tanggung jawab dan kedewasaan dari mereka yang mengaku supporter tapi bertingkah preman. Biarkan sanksi tegas berbicara agar benalu sepak bola seperti ini musnah dan kompetisi bisa berjalan bersih sehingga fokus kita tidak terganggu oleh drama murahan dari tim yang prestasinya tidak seberapa, namun tingkah polanya selalu menyusahkan banyak orang. Jika tidak diberi sanksi yang berat, maka perlu dipertanyakan keputusan aneh dari Komdis PSSI tersebut. Milomir Seslija akui dalam tekanan tinggi jelang lawan Persib Bandung. Pengakuan jujur yang keluar dari mulut pelatih lawan mengenai tekanan tinggi yang dihadapinya saat ini justru menjadi musik yang sangat merdu dan menambah kepercayaan diri kita jelang kick-off nanti sore. Milomir Seslija, pelatih Persis Solo, secara terbuka mengakui bahwa timnya berada dalam posisi sulit dan merasakan beban ekspektasi yang sangat berat untuk segera bangkit dari dasar klasmen saat harus menjamu sang pemuncak klasmen. Curhatan ini menyeratkan adanya kerapuhan mental di kubu lawan yang sedang bingung mencari cara untuk keluar dari zona degradasi. Sementara di sisi lain harus menghadapi gempuran pasukan Bojan Hodak yang sedang dalam performa terbaiknya. Kondisi psikologis pelatih lawan yang terganggu ini biasanya akan menular ke para pemainnya di lapangan, membuat mereka bermain gerusa-gerusu, panik, dan rawan melakukan kesalahan sendiri yang bisa kita manfaatkan menjadi gol. Kita belum mencapai performa maksimal, tekanan sangat besar, tetapi kita punya rencana dan kita berlatih. Sulit bermain di sini, ekspektasi sangat tinggi, tetapi kita harus tetap berpegang pada rencana kita, berikan yang terbaik dan kita lihat apa yang akan terjadi, ujar Coach Milo. Tentu saja Persib tidak boleh merasa iba sedikit pun melihat kondisi lawan yang sedang sekarat ini. Justru inilah momen paling tepat untuk menekan mereka sejak menit awal dan membuat frustasi mereka semakin memuncak. Pernyataan Milo tentang harus keluar dari zona nyaman bisa jadi hanyalah retorika untuk menutupi ketakutan taktisnya menghadapi kedalaman skuad mewah yang kita miliki saat ini. Pasukan Pangeran Biru wajib memanfaatkan kegugupan dan tekanan mental di kubu tuan rumah ini untuk mengunci kemenangan meyakinkan, membungkam stadion mereka, dan membiarkan lawan semakin terbenam di dasar klasmen meratapi nasibnya. Kemenangan di laga ini adalah harga mati yang akan semakin memuluskan jalan kita menuju podium juara tanpa harus mempedulikan drama kesedihan dari tim lawan.